Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KNN Info yang memberikan sekilas info, ulasan-ulasan info ya. Kali ini saya mau membahas tentang pengiriman CNT lagi ya. Status paket disimpan di gudang C5. Salah dikirimkan, salah penyortiran kayak gitu. Oke, langsung saya bacakan ya kayak gini. CNT merupakan layanan ekspedisi ya, atau jasa pengiriman yang terbilang cukup dikenal. Hampir semua paket yang dikirimkan sampai pada tujuan. Ibunya itu ya iya, kalau alamatnya lengkap sudah nggak jauh-jauh dari ininya, sudah sering kayak gitulah, jadi sampai tujuan kayak gitu. Bagi yang tidak sering kan mungkin kadang terkendala cari alamatnya, itu yang susah ya. Oke, sarankan, namun namanya juga sebuah jasa layanan ya. Tentu ada yang saat dimana mengalami masalah kayak gitu. Ada beberapa masalah yang sering dialami oleh pelanggan CNT ya, saat pengiriman paket atau menunggu paket kayak gitu. Saat melacak paket menggunakan nomor resi yang tersedia ya. Di sekarang ini pakai resi otomatis kayak gitu biasanya. Melihat status yang kurang memuaskan kayak gitu ibunya ya. Status paket JNT yang bikin cemas itu, katanya paket telah diterima padahal menerima belum menerima paketnya. Bisa-bisa ya nih paket sudah berubah status diterima padahal belum diterima. Kira-kira kemana ya paketnya kayak gitu. Paket return, saya ntar ya bahas ini dulu ya, paket telah diterima kayak itu. Oke, gini ya, kadang emang ada tulisan kalau ini pengalaman saya ya, paket telah diterima ya padahal belum diterima ya. Ini mungkin ya, mungkin ada yang terjadi mungkin ya kayak gitu. Ini kalau di tempatku ya, si pihak kurir kan ini saya kenal kan, ada sekarang ada yang nggak kenal juga sih. Dulunya sih orangnya itu kalau nggak itu ya itu gitu. Sekarang kayaknya ada lagi kemarin tuh. Ini paketnya telah terima ya statusnya, walaupun belum terima paket kita nih, belum terima kok sudah diterima kayak gitu ya. Apalagi saya dulu di sana di jauh itu paket sudah ada tulisan terima kayak gitu, dan saya tanyakan ke rumah katanya belum ada paket ya. Gini ya, kalau di tempatku ya itu karena ya intinya mungkin sudah si kurir sudah ya, sudah mungkin sudah tahu lah ini lapanya sana, ntar saya kirim besok entah gimana kayak gitu, tapi mungkin sudah kehabisan waktu ya kayak gitu. Jadi sudah di statusnya sudah diupdate paket setelah diterima ya, walaupun sudah belum diterima, jadinya mungkin diantar besok, mungkin kayak gitu kayaknya sih gitu, harusnya gitu ya kayak gitu. Karena mungkin si kurir sudah ini sepengalaman saya sih, kalau yang lain ya tahu saya, mungkin kayaknya paket telah terima ini mungkin karena ya ini itu, karena itu ya maksudnya, karena barangnya sudah dibawa dia kan, mungkin di rumahnya si kurir ya kayak gitu ya. Karena kan kalau di tempat tuh kurir itu membawa banyak kayak gitu, entah habis entah enggaknya nggak tahu saya ya. Jadi mungkin disimpan dulu di rumahnya kayak gitu, nggak di dropoinnya si CNT, enggak, mungkin sudah diambil kayak gitu. Jadi disimpan dulu, jadinya paketnya mungkin sudah diupdate, paket telah diterima kayak gitu, walaupun belum dikirim, tapi mungkin akan dikirim besok, kayaknya besok, nah besoknya mungkin. Kalau di tempatku mungkin biasanya sore, jadinya mungkin paket terterima, saya sudah punya, mungkin masih di rumahnya si kurir kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu untuk masalah ini ya, paket telah diterima kayak gitu walaupun belum diterima ya, belum diterima walaupun belum. Ya selanjutnya paket return ya, return apalah macamnya itu bacanya, kembali pada si pengirim karena saat diantar ke alamat ternyata tidak ada orang ya. Biasanya ini pengiriman menggunakan sistem bayar COD.
Tunggu dulu. Oke, kali ini saya mau ulasan eh, ini iya bener betul ya, intinya ini menggunakan sistem bayaran COD ya. Kalau sudah dibayar itu akan disimpan di lokasi terdekat kantor, lokasi terdekat lokasi ininya pembelinya kayak gitu. Jadi yang sudah dibayar, saya sudah banyak sering ngomong kalau sudah dibayar itu akan ditaruh disimpan di gudang, bukan di gudang ya, di ininya di kantor terdekat lokasimu lah ini ya gitu. Kalau COD ini akan dikirim ya, dikirim kembali ke penjual atau di return kayak gitu ke seller ya itu intinya ya. Ini ada beberapa alasan-alasan ya. Bukan bukan lagi karena diantar ke alamat ternyata tidak ada orang di rumah. Walaupun di rumah itu kadang kalau apa ya? Kalau di tempatku mungkin enggak ya. Enggak tahu sih, kayaknya enggak ya. Kalau di tempat lain itu walaupun nomor aktif, orangnya di rumah, enggak ada yang sampai situ tapi ada tulisan paket kirim ke seller kayak gitu. Intinya kayak di return lah ini ya. Itu karena si pihaknya kurirnya sendiri mungkin ya, nggak tahu alamatnya, nggak tahu apa kayak gitu. Jadinya eh, apalagi itu pembayaran COD, jadinya itu masalah buat penjualnya. Karena penjual sudah payah susah payah mengirimkan dibalikan lagi kayak gitu. Itu buat pembeli harusnya memberitahu kepada si penjual dan si penjual itu akan kalau saya menyuruh membeli lagi di versi berbeda dan saya mau mengajukan untuk biar dia datang ke kantor sebelum maksudnya sesudah disampai tujuan sebelum diantar kurir lagi. Kalau diantar lagi ntar takutnya dikembalikan lagi kayak gitu. Itu alasan-alasan gitu sih. Ini COD, makanya COD itu rawan kalau saya bilang tuh kalau di tempat-tempat luar eh, Jawa atau gimana kayak gitu. Entah dia nggak tahu alamannya jadinya intinya dia ya nggak kompromi lagi lah, nggak menghubungi penjual, nggak menghubungi pembeli, intinya langsung turun gitu aja. Alasannya karena ente punya bermasalah apa karena orangnya nggak di rumah kayak gitu intinya, walaupun dia teleponnya aktif walaupun di rumah kayak gitu. Itu hanya alasan entah apa ya. Kalau di di tempatku enggak kayak itu. Kalau di tempat lain-lain mungkin soalnya kan kurir-kurir kan beda-beda kayak gitu. Apalagi yang jauh di sana alamatnya nggak tahu di mana dan mungkin si kurir bingung entah gimana, nggak menghubungi dulu atau gimana jadinya dia kebalikan lagi. Itu kalau buat saya ya saya yang kayaknya gimana gitu ya. Kalau soalnya kalau penjual itu udah payah-payah mengirim kembali lagi kayak gitu. Susah payah kayak gitulah ini ya itu mending langsung aja ambil ke kantor kayak gitu intinya, buat kalau sudah mau disampai tujuan kayak gitu, jadinya nggak sampai ada alasan kayak gini. Oke, saya lanjutkan ya. Paket tidak bergerak ya, paket yang dikirimkan tidak terupdate ya, pergerakan hingga berhari-hari ya. Tentu ini membuat cemas ya, apalagi kalau yang dikirim barang berharga kayak gitu ya. Kalau ada kayak gini ya mending ya harus cepat langsung di kantornya aja cek resinya. Kalau sudah dibayar mah aman kayak itu ya, intinya lah. Kalau ya nggak tahu sih, ini beda-beda soalnya, entah overload kan sendiri, ada waktu-waktu sendiri, entah libur hari libur kita itu nggak tahu. Itu kan alat bukan isinya, nggak bisa diprediksi lah ini kayak gitu ya. Jadi harus datang ke kantor aja, tanyakan gimana gimana nya kayak gitu ya. Selanjut, status paket yang disimpan di gudang C5 ya, salah kirim atau salah penyortiran kayak itu. Dari ini mana yang pengiriman paket JNT yang sedang Anda alami saat ini ya, apakah masalah di poin keempat yaitu paket disimpan di gudang C5 ya kayak itu. Ada juga kayak gini, karena paket disimpan di gudang mungkin sudah melihat jam operasional drop point, banyak banyak status kayak gitu ya, sudah melihat jam point atau paket diambil si penerima kayak gitu ya. Tadi kemarin tadi kayaknya pelangganku itu ada yang kayak gini, paket status disimpan di gudang J5, penerima mengambil paket sendiri kayak itu intinya.
tapi saya tanya dia belum ambil. Emang ini mungkin bukan alasan ya, ya mungkin status kayak gini lah, nggak tahu. Saya langsung bilang aja langsung ke kantornya, tapi belum, katanya mau hari ini kayaknya mau mau ke sana dia kan, maksudnya ke kantornya ini ya. Saya ya katanya belum, tapi ada status kayak gitu, jadinya dia biasanya nelpon katanya kayak gitu. Jadi ada kayak gitu, jadi mungkin dia sudah, kalau itu sudah pernah kayak itu intinya ya. Jadi mungkin kalau sudah pernah mak aman, tahu prosedurnya lah intinya. Kalau belum tahu mah itu akhirnya. Jadi kalau ada kayak gitu itu mending langsung ke kantornya aja ya. Kalau COD itu rawan bos, itu langsung dikembalikan soalnya tuh kayak gitu. Jadi saya suruh aja, ya sudah membaca statusnya mungkin juga karena dia mau ke sana kesorean katanya. Jadi mau besoknya kayak gitu mau ke sana. Mau cek lah ini kayak gitu. Biasanya dia ditelepon katanya kayak gitu. Tapi itu belum katanya. Tapi ada status kayak gitu dia langsung aja sana mau prosesnya. Mending nggak gitu biar aman kayak itulah. Eh emang agak sulit sih status-status kayak gitu ya. Oke, baik. Di sini kamu akan bantu jelaskan ya mengenai masalah ya saat ini sedang Anda alami ya, sesuai dengan status bahwa paket mengalami kesalahan. Ini ada kesalahan pengiriman atau penyortiran kayak gitu. Nah, biasanya kalau salah pengiriman itu biasanya alamatnya akan bukan diretur langsung ya kayaknya. Disortir lagi kayaknya. Ditaruh ke gudang yang mungkin kalau Jakarta lagi, jadi disortir lagi ya ini kayak gitu ya. Maksudnya ada, saya lanjutkan ya. Maksudnya ada paket yang seharusnya dikirim ke drop point A tapi dikirim ke drop point B. Ini nggak tahu juga, mungkin sudah terlalu banyak, jadi ada kesalahan-kesalahan kayak gini mungkin sih wajar-wajar aja ya, karena paket itu ya banyak ya sekarang, apalagi sekarang zaman-zamannya online jadinya banyak. Nggak kita cuma saat kita aja mungkin sudah kumpul berapa banyak ya perharinya kayak gitu ya intinya ya. Oke, katakan bukan, sehingga paket akan dikirimkan kembali ke pusat penyortiran kan kayak gitu. Kayak saya bilang tadi ya, dan akan dikirim ulang ya di daerah tujuan yang benar, biasanya kayak gitu. Tapi ini sih menyita waktu ya mas ya, menambah waktu lagi kayak itu. Tentu ikan membuat paket menjadi lebih lama ya sampai ke alamat tujuan ya kayaknya kayak gitu. Jadi sabar-sabar saja, tapi kadang ada yang orang yang nggak sabar-sabar, kalau kok nggak sampai-sampai kayak gitu ya, walaupun nggak mau digunakan entah gimana kayak gitu, saya juga nggak tahu. Saya lanjutkan, karena yang seharusnya sampai lebih awal tapi karena adanya kesalahan maka akan sampai di beberapa hari ke depan kayak gitu. Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir ya, karena paket tetap akan sampai ke alamat tujuan penerima ya. Hanya saja mungkin nah. Oke, saya ulangi ya. Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir ya, karena paket tetap akan sampai ke alamat tujuan penerimanya. Itu kalau alamat yang lengkap tadi ya saya beri ulasan tadi ya. Hanya saja mungkin sedikit membuat penerima atau pengirim khawatir cemas ya. Mungkin iya kalau belum pernah atau belum. Kalau sudah sering kan tahu kan. Ini di sini gini sudah tahu kan. Jadinya mungkin lebih lancar itu ya. Beli juga komplain ke CNT ya atas kesalahan ini. Kalau kamu bisa cek melalui Google Map ya untuk mencari tahu di mana lokasi gudang C5 CNT yang ada di daerah masing-masing ya. Di gudang C5 CNT Jakarta, Jogja, Bekasi, Bandung, Bekasi, Ciputat, Tangerang, Malang, Semarang dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu yang saya beri ulasan saat ini. Jadi kalian nunggu aja ya. Mungkin kalau nggak sabaran ya itu langsung ke gudang, bukan ke gudang, ke kantor cabang terdekat aja, tanyakan ya. Mungkin udah jelas kayak gini. Oke, dan lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.